Ya, selamat malam, geng. Malam hari ini kita berada di salah satu ruangan, yaitu di Art and Craft dari salah satu galeri atau showroom yang punya nilai historis atau melegend di kota Yogyakarta, yaitu di Cokro Suharto. Ya. Dan malam hari ini saya ditemani oleh owner dari Cokro Suharto yang notabene beliau sudah generasi ketiga ya Pak Ye. Ya, malam hari ini saya bersama dengan Mas Rifki Kusuma Harimawan SPT. Iya, SPT itu apa, Mas Rifki? SPT itu sebenarnya dulunya kan insinyur ya. Oh, iya. Ada perubahan gelar. Jadi kebetulan saya kan kuliahnya di Fakultas Peternakan. Oh, di peternakan. Ya. Awalnya dulu di ijazah wisudanya itu insinyur. Iya. Tetapi karena ada perubahan gelar, jadi sekarang jadi sarjana. Oh. Jadi awalnya insinyur, tapi karena jadi artinya Mas Rifki ini lulus sebagai seorang sarjana peternakan yang lalu terperosok masuk ke dalam keblasok. Ya, Mas Rifki. Jadi malam hari ini tema kita adalah tentang melestarikan tradisi hingga 3 generasi. Ya, kalau teman-teman boleh tahu sejarah berdirinya Cokro Suharto itu seperti apa, Mas Rifki? Ya, kalau saya kembali ke masa lampau dari beberapa sumber yang saya terima, karena sebenarnya saya sendiri untuk tahu secara langsung belum tahu karena saya masuk generasi 3. Padahal perusahaan ini mulai dirintis itu sejak tahun 1930. Saya bisa bilang 1930 karena sebenarnya usaha ini dirintis dulunya itu dari Nunsewu eyang saya. Itu yang berawal itu dari pernikahan antara sesama pengrajin. Jadi begini ceritanya, eyang saya yang kakung itu aslinya berasal dari Kota Gede. Beliau adalah seorang putra dari salah seorang pedagang juga di sana di Kota Gede. Baik, selain pedagang juga seorang entrepreneur ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena yang saya dapat informasi dulunya itu eyang buyut saya itu kebetulan sering nebas, kalau orang itu nebas kayak sekaten, pertunjukan wayangan. Seperti kalau sekarang seperti event organizer gitu ya. Event organizer. Tapi di samping itu juga seorang pedagang. Jadi seperti ada sekaten, kemudian ada wayangan atau apa itu menebas kemudian dipertunjukkan ke masyarakat di sekitar. Jadi zamannya itu seperti itu. Dia adalah yang buyut saya itu adalah yang Cokro. Kalau yang saya sendiri itu nama mudanya itu Sujadi. Beliau lahir pada tahun 1906 kurang lebihnya. Kemudian beliau pula putra dari Eyang Yosowiarja. Berbasic dari seorang pengrajin logam, karena di Kota Gede memang terkenal dengan pengrajin logam, salah satunya juga pengrajin perak. Itu kedua insan yang dari Eyang Putri itu basicnya juga sebenarnya seorang pengrajin juga. Tapi pengrajinnya itu bukan secara langsung, karena memang Eyang saya Putri itu bernama mudanya itu Masimah namanya. Kemudian dia lahir kurang lebih di tahun 1911 kalau nggak salah, 11 ya, 1911. Bulannya saya agak lupa. Beliau adalah seorang putri dari abdi dalam Keraton Yogyakarta, asli dari Panembahan juga, mempunyai keahlian karena
rata-rata seorang di dalam itu lebih cenderung untuk punya keahlian membatik. Jadi dari situ terjadi pernikahan kedua insan, yang satu seorang pengrajin logam perak dan satunya lagi pengrajin batik. Jadi pernikahan itu memunculkan suatu ide usaha untuk membuat suatu karya kerajinan yang akan dalam wujud souvenir, terutama souvenir perak dan souvenir batik. Saya bisa memperkirakan ini sebenarnya 1930 itu perkiraan saya karena informasi juga dari beberapa sumber sesepuh bahwa pernikahan itu kalau nggak salah sekitar 1928. Jadi pada masa-masa Sumpah Pemuda karena saya bisa begitu karena putra yang pertama dari Eyang Cokrosuharto sebenarnya itu nama dari pemberian. Kalau orang zaman dulu itu biasanya kalau orang setelah menikah itu akan diberi nama tua. Nama tuanya itu Cokrosuharto. Jadi Cokrosuharto sendiri sebenarnya nama tua dari sepuh dari Eyang Sujadi dan Ibu Masimah. Gitu. Jadi Cokrosuharto sebenarnya nama bersama sepuh. Itu tahun 1929 itu lahir putra pertama. Karena lahir putra pertama, kemudian saya perkirakan jadi 1930 itu mulai diawali usaha bersama yang bermodalkan dengan tempat tinggal yang di Panembahan sekarang ini. Itu sebelumnya di tengah perkampungan sebelumnya. Di lokasi yang memang untuk aksesnya itu jalannya masuk ke jalan kampung, kemudian untuk masuk di dalam rumah beliau itu harus melewat pekarangan orang gitu ya. Jalannya seperti itu dan dimulai dengan berkarya, kemudian mengeksploitasi kemampuan masing-masing, kemudian dari itu mulai dijual. Awal-awalnya itu dijualnya, saya dapat informasi dulu itu sering menjualnya itu karena lokasinya memang tidak sesuai untuk dipakai untuk toko ya. Jadi bukan tempat ini awal mula di yang sini, di sini tetap di sini. Cuma di belakang, sebelahnya yang di sebelah barat Jalan Pemangkurat itu dulu jalan kampung. Gitu. Jadi tidak sebesar sekarang. Itu baru mulai dibangun, diresmikan tahun 1941. Itu mulai dilebarkan, kemudian itu yang membuat beliau sudah mulai membuka toko untuk dipakai melakukan transaksi. Tapi sebelumnya Eyang itu lebih cenderung untuk berjualan di alun-alun utara. Jadi buka lapak di sana. Gitu. Jadi setiap ada produksi dibawa ke sana, dijual di pinggir jalan. Dan mungkin secara akses lebih ramai di sana daripada di sini gitu. Jadi dari segi marketing, dari segi konsumennya juga lebih variatif, lebih dikenal dan lain sebagainya. Itu lebih cenderung untuk dipasarkan di sana. Di sana juga dibantu oleh beberapa keluarga. Dan kan abdi dalam keraton, jadi sering ada tamu-tamu dari keraton itu kita sering menggelar dagangan. Beliau sering menggelar dagangan di sana, kemudian ditawarkan, dipasarkan kepada tamu-tamu. Artinya memang tidak lalu semudah ketika kita melihat Cokrosuharto yang sudah besar sekarang ya Mas ya. Awal mulanya tetap dari yang Cokrosuharto ini tetap membuka lapak seperti pedagang kaki lima seperti itu. Betul. Nah, Cokrosuharto ini bisa bertahan hingga 3 generasi sampai sekarang. Pasti ada sesuatu atau misalkan punya semacam filosofinya apa sih kok bisa sampai bertahan sampai 3 generasi ini? Sebenarnya kalau saya melihat ya filosofinya kelihatannya kok lebih cenderung bahwa kalau orang Jawa itu nyambut gawe iki ming sarana ibadah kudu dilakoni kanthi laku.
Oh. Jadi sebenarnya sederhana kalau menurut Bekerja saya. itu sebagian dari ibadah. Harus dilakukan dengan lelaku. Lelaku itu harus sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan di dalam agamanya. Iya. Tidak hanya cukup untuk mencari keuntungan saja, atau mungkin hanya untuk memperkaya diri. Tapi harus dilakukan juga dengan laku prihatin. Laku prihatin itu berbagai macam cara. Jadi ada dengan cara harus dimerintis dari awal, dilakukan dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, harus ulet, harus gigih. Itu memang sudah sering ditanamkan pada kami juga. Jadi itu salah satunya seperti ini ya, seperti operator pom bensin itu ya. Harus mulai dari nol. Gitu ya. Dengan mulai dari nol itu semangatnya ada. Jadi semangat, kemudian kegigihannya itu iki digawe orang yang nemu. Betul. Ini digawe dengan perjuangan, dengan tetes keringat. Orang-orang yang biasanya dengan tetes keringat dan air mata itu biasanya akan menghasilkan sesuatu yang lebih dibanding orang yang nemu. Orang yang nemu itu penak. Ngentekke wae wong nemu. Betul tapi sekali. Dengan cucuran air mata dan kegigihan kan, wah maneman kok. Dari situ kita sudah mulai dilatih untuk untuk bukan ngirit tapi lebih hati-hati menggunakan fasilitas yang sudah ada. Jadi berkah itu yang sudah kita dapatkan itu dipergunakan dengan hati-hati dan bisa diberikan manfaat kepada banyak orang. Itu yang penting. Dan itu mungkin salah satunya adalah bagaimana yang Cokro Sarto menanamkan nilai-nilai itu ke setiap generasi penerusnya. Gitu artinya setiap generasi penerusnya ini selalu bisa menjaga semangat, selalu bisa menjaga amanah dari beliau gitu. Nah, Mas Rifki, soal pelanggan nih Mas, soal pelanggannya itu pelanggan dari Cokro Suharto ini dari kalangan apa seperti itu Mas kira-kira? Oh gitu ya. Kalau kita flashback ke belakang ya, jadi kita kan ada 3 generasi ya, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Setiap generasi itu ada fase-fasenya, tamu-tamunya, ada pelanggan-pelanggannya masing-masing. Jadi kalau sepengetahuan saya dari cerita-cerita, jadi berkembangnya usaha ini dari sesuatu yang nol, yang tidak, yang istilahnya gregel-gregel dengan susah payah, kemudian bisa menjadi semakin berkembang. Itu juga karena bisa memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan sebaik-baiknya. Betul. Memberikan kepercayaan pada mereka, menjaga kepercayaan mereka pada mereka, kemudian bisa mengambil momen-momen yang tepat, di mana momen tersebut pelanggan menghendaki apa. Kebetulan sekali awal-awalnya zaman Eyang pertama, Eyang generasi pertama, itu beliau adalah salah seorang yang mungkin itu salah satu yang pertama kali menjual souvenir. Bukan pertama kali ya, tapi relatif jarang pada saat itu karena masa-masa kemerdekaan ya. Kita belum merdeka ya. Belum. 2030 kan masih jauh itu masih ada 15 tahun untuk merdeka. Jadi saat itu orang tidak akan berpikir untuk menjual souvenir, cari makan aja mungkin susah. Pricing dari penjajah sudah semakin ketat, apalagi zaman Jepang yang untuk makan aja sudah, baju aja pakai kantong. Saya cerita itu harus pakai kantong goni dan lain sebagainya. Bagaimana memikirkan menjual untuk makan aja susah gitu menjual souvenir. Itu momen yang seperti itu yang kadang-kadang orang itu bisnis hanya mengikut, tapi beliau tidak. Dia sudah pionir lah paling. Pertama kali yang orang lain tidak pernah, belum masuk ke situ dia sudah berpikir. Dan mungkin orang lain tidak berani untuk memulai itu karena melihat situasinya, kondisinya memang tidak memungkinkan itu itu yang bisa kita ambil di situ. Jadi momen itu bisa kita ambil, kemudian dari beberapa generasi beberapa dekade pada masa sebelum kemerdekaan itu kan masih ada zaman Belanda, kemudian zaman Jepang, kemudian masih ada lagi di berikutnya itu zaman pergolakan setelah kemerdekaan, ada pergolakan masih ada banyak. Itu ada salah satu cerita yang saya dengar waktu itu, dan ini bisa menjadi salah satu memang masih teringat terus di dalam pikiran saya, bahwa pada saat agresi pertama, pada saat itu Belanda masuk karena sudah proklamasi, kemudian Belanda masuk 48 kalau sekitar tahun itu Belanda masuk lagi serangan umum
1 Maret di Yogyakarta. Nah, saat itu ada satu peristiwa yang sangat membuat istilahnya khusus ya, peristiwa khusus di mana Bapak Cokro Soeharto, Bapak Sujadi itu ditangkap oleh serdadu Belanda, tentara Belanda, karena dianggap telah menjebak salah satu kaki tangan Belanda di lokasi di mana tempat tinggal beliau. Karena Belanda kan kita tompo ya, waktu itu sudah mulai berkembang. Pak Satu sudah ada jalan besar, kemudian kita sudah buat kios, banyak orang tamu-tamu yang pada belanja di situ. Itu ada salah satu kaki tangan Belanda yang dijebak di situ. Ditangkap oleh gerilyawan. Ya, tapi terjadinya itu di lokasi itu, karena pada saat itu pas mau belanja gitu ya. Itu ditangkap oleh serdadu gerilyawan Indonesia waktu itu, kemudian tidak tahu ditangkap, kemudian dibawa. Nah, karena terjebak lokasinya di situ yang menjadi tersangka. Saat beliau ditangkap oleh serdadu Belanda, dibawa ke Semarang waktu itu. Di sana diintegrasi, di pricing dengan tekanan fisik dan lain sebagainya, sehingga beliau menjadi menurun kesehatannya. Karena sementara usaha tetap harus berjalan dan bisa dijalankan karena menjadi mata pencaharian kita ya. Jadi pada saat itu diteruskan oleh istri dan putra-putranya. Nah, di saat seperti itu mau tidak mau ya, kami waktu itu ya, istri dan putra-putranya itu juga di samping mencari mata pencaharian juga memberikan dana bantuan juga untuk para gerilyawan. Oh gitu, ya. Untuk suplem, ransum dan lain sebagainya. Caranya memberi subsidi situ. Jadi sebagai salah satu seperti kewajiban moral untuk ikut serta di dalam perjuangan. Hal ini yang menyebabkan mungkin ya, jadi saya bisa bilang mungkin dari pemerintah pada saat itu, pemerintahan Presiden Soekarno ya kalau nggak salah, itu walaupun secara tidak resmi itu mengakui perjuangan kami dari Bapak Cokro Soeharto, tapi di dalam kenyataannya berikutnya itu perkembangannya tamu-tamu itu semakin banyak justru dari setelah kemerdekaan ya, tahun 54 kalau nggak salah itu saya dapat informasi pada tahun 54 itu sekarang kan butuh pengakuan terhadap Republik Indonesia, sering memberikan berkunjung ke luar negeri presiden itu. Nah, kebetulan souvenirnya itu belinya dari tempat kita. Oh gitu, ya. Jadi di Cokro Soeharto. Ya ini yang menyebabkan bisnis itu semakin meningkat, keuntungan semakin besar karena habis peralatan makan minum itu dari Perak. Ya. Ada sendok, ada garpu dan itu semua set itu untuk itu kenang-kenangan, cindera mata, ya. Tamu-tamu negara. Dan itu diikuti terus, bahkan ada beberapa tamu negara yang di luar negeri yang tahu, wah produknya bagus, belinya di mana sebagai promosi. Jadi tidak hanya dari pihak pemerintah yang memesan, tapi dari luar negeri juga memesan. Ya, artinya perjuangan dari seorang Cokro Soeharto ini ketika menjadi lebih besar ketika beliau sudah beliau sudah meninggal atau belum, Mas Rifki? Belum tapi sudah mulai menurun kesehatannya pasca dibawa ke Semarang itu Semarang, ya. Kemudian sudah waktu itu kan sudah kemudian kembali Jogja kemudian dan sebagainya itu sudah kembali Eyang itu mulai sudah meninggalkan kita bersama itu tahun 1965. Oh di 65. Jadi di 65. Jadi pada saat itu masih beliau memasarkan, memberikan ide-idenya yang mungkin pada saat itu masih belum banyak diketahui. Artinya walaupun kondisi fisiknya sudah tidak sesehat sebelum terjadi peristiwa itu, tapi beliau masih memberikan sumbangsi ide, saran dan sebagainya. Terutama yang agak tuh ada salah satu ide-ide beberapa yang mungkin dulunya itu belum pernah diketahui itu dengan cara membuat satu kartu nama yang diberikan ke
stasiun terminal, stasiun kereta api, ini tamu-tamu datang, itu dikasih kartu nama itu supaya nanti berkunjung ke tempat, ya ide-ide yang seperti itu yang mungkin belum banyak diketahui karena saat masa itu kan belum diketahui, ya itu betul. Sudah mulai muncul ide-ide yang seperti itu. Nah, menarik sekali ketika bicara bahwa yang Cokroseharto ini adalah pengrajin perak, lalu yang Putri ini adalah pembatik. Artinya dagangan yang disajikan di Cokroseharto itu apakah melulu batik dan perak atau ada dagangan yang lain, dan bagaimana sistem manajemennya, Mas Rifki, kalau boleh ini teman-teman tahu? Ya, untuk manajemen sebenarnya karena kita sebenarnya dagang itu kan tergantung dari konsumen ya. Betul. Permintaan konsumen apa kita harus bisa layani. Jadi konsep ada satu prinsip di dalam diri kita. Saya juga dapat pesan juga dari beliau. Jangan sampai jangan sampai ada tamu masuk ke tempat kita tanpa membawa barang pulang. Itu ide beliau, di mana tamu yang datang itu harus benar-benar diperlakukan dengan baik dan jangan sampai kecewa. Kecewa itu banyak sekali. Ada pelayanannya, barang tidak ada, itu salah satu rasa kecewa. Jadi jangan beliau betul-betul menekankan itu bahwa semua tamu yang datang di tempat kita jangan sampai pulang tanpa membawa barang. Harus ada barang yang tersedia di tempat kita. Bahkan saya masih ingat betul pada saat generasi Eyang Putri ya, Mbak yang kakung meninggal, yang Putri itu untuk jualan sapu lidi, cowek dan peralatan-peralatan tebah yang buatan itu dijual di itu karena memang mungkin konsepnya kalau sekarang supermarket jadi apapun ada di situ. Begitu masuk jangan sampai orang pulang entah sekecil apapun harus membawa sesuatu bahkan peniti pun harus ada. Itu benar-benar dilakukan betul di tempat kami. Jadi jangan sampai ada orang yang kecewa untuk datang di tempat kita. Ya, itu yang menyebabkan dalam perkembangannya komoditas yang kita jual juga akan bergeser terus. Jadi dulu ikonnya sebagai pakaian perak dan batik, karena konsumen menghendaki permintaan berbagai macam. Karena memang saya lihat dari generasi sebelumnya, dekade-dekadenya itu ada. Jadi zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 60-an itu memang bumbunya batik sama tenun, lurik itu. Kemudian mulai bergeser ke tahun 70-an sampai 80-an itu ke garment, jadi ke baju-baju. Dan bergeser lagi tahun 80 sampai dengan 90 itu 90 85 bergeser dengan komoditas kulit. Nah, itu terus bergeser terus. Jadi geser dari booming permintaan konsumen itu yang menyebabkan kita sudah mulai mengikuti, walaupun sebenarnya core ikonnya dari batik dan perak tetap kita pertahankan. Dan pengrajin di sini pun juga kita tetap pertahankan. Ini memang dulu sebelumnya itu ada tempat workshopnya di mana ada banyak pengrajin, baik itu pengrajin batik, perak, kemudian kayu, segala macam. Itu untuk showroom, jadi tamu kalau datang bisa melihat proses pembuatannya. Gitu. Tapi karena perkembangan zaman kelihatannya untuk batik di dalam kota sudah agak mulai kesulitan karena di samping juga pembuahan limbah dan sebagainya sudah mulai tidak bisa. Jadi karena itu kita sudah mulai bergerak berarti untuk mengeluarkan desain-desainnya saja. Jadi dari desain-desain batik yang dulu sudah pernah ada kita coba eksplor lagi, kita coba untuk kita produksi lagi, tapi dengan produksi di sini. Jadi kita punya pengrajin ya. Jadi di sini sebagai showroom saja gitu ya. Berarti kalau kita bicara masa kejayaan dari Cokroseharto ini bisa dibilang setiap era punya kejayaannya masing-masing, atau seperti apa, Mas Rifki? Kalau saya melihat itu malah justru pada tahun 1954 di mana Bapak Cokroseharto bisa masuk menembus ke Istana Negara. Oh iya, itu iya. Saya anggap sebagai puncak-puncaknya, bisa masuk di dalam Istana Negara. Bagian besar souvenir dari beliau, kemudian
bisa dikenal di luar negeri karena produk-produk beliau sampai ke luar negeri, ada permintaan dari luar negeri juga karena produknya lumayan bagus. Ya. Bisa memperkenalkan hasil karya orang-orang Jogja, orang-orang Indonesia bahwa di Yogyakarta, di Indonesia, di Yogyakarta khususnya ada satu pengrajin yang mempunyai kualitas barang yang bisa dibanggakan. Dan itu mungkin juga sebuah buah dari sebuah kalau saya bisa mengatakan bahwa ini buah dari pemikiran seorang Cokrosuharto yang waktu itu pada keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk memulai usaha, tetapi beliau berani untuk mengambil keputusan itu. Nah, satu hal yang ketika Mas Roni, Mas Rifki tadi mengatakan masa kejayaan di tahun-tahun itu, lalu pasti akan ada sesuatu atau akan ada tips atau seperti apa untuk menghadapi era milenial atau era globalisasi yang pasti tidak bisa dipungkiri kita akan bersaing dengan produk-produk luar, produk-produk asing yang notabene mungkin bisa dikatakan bisa secara harga lebih murah atau ini sebuah menurut saya sebuah resiko yang tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana Mas Rifki? Ya, memang saya juga melihat juga dari perkembangan zaman yang sekarang semakin pesat sekarang ini, dari dulu yang kita perak dan batik telah bergeser sampai dengan sekarang, dan di generasi ketiga ini kita lebih mulai mengganti produk-produk andalan yang harus kita tampilkan karena kompetisi sudah semakin ketat, kemudian banyak variasi barang-barang yang memang kalau perak batik itu memang orang produksi perak itu mesti larinya ke kota gede. Kemudian batik itu cenderung ke Solo, Pekalongan, mungkin di Jogja juga ada, tapi ada banyak sekali ya toko-toko batik. Dari itu kita mulai beralih, tapi mulai bergeser lah. Jadi tetap kita pertahankan perak dan batik, tetapi produk yang kita toko yang kita sekarang mulai munculkan itu adalah toko bukan untuk kerajinan batik dan perak saja, tetapi justru kita tonjolkan di sini adalah kebudayaannya, tradisi dan kebudayaannya. Ini yang kita ambil sekarang. Jadi posisi di mana Cokrosuharto harus mempunyai brand image ke masyarakat sebagai toko yang bisa melayani semua kebutuhan tentang kebudayaan dan adat istiadat, tradisi maupun upacaranya. Itu yang kita ambil. Jadi begitu kita tahu Cokrosuharto itu mesti kebudayaan, tradisi, upacara. Artinya tidak hanya sebagai tempat untuk menjual barang, tetapi memang lalu ada sisi tradisi, lalu memang mempertahankan kebudayaannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga menarik sekali, Mas Rifki. Ketika saya tadi masuk ke ruangan belakang, ada beberapa view, ada ruang gamelan, ada ruang untuk sesi foto. Terus tadi saya diajak menjenengan ke ruang belakang, itu banyak sekali kostum-kostum yang itu disewakan. Jadi ternyata yang saya tahu adalah Cokrosuharto adalah tempat untuk menjual, tapi ternyata di belakang juga ada misalnya ada tamu yang ingin mengabadikan momennya ketika di Jogja, lalu ingin berbusana Jawa atau berbusana Jogja, di belakang sudah tersedia. Isro. Bubar kopi. Kopi sih. Telak garing ya sana. Menarik sini kemana Mas? Yang tentang ketika misalnya sekarang banyak sekali tema-tema pernikahan, kostum-kostum pernikahan itu sudah tidak sesuai dengan kira-kira pertanyaannya apa Mas? Atau nggak teman? Menyikapi perubahan model atau apa? Model busana Jawa, model busana adat gitu ya? Iya, jadi lebih cenderungnya bahwa sekarang sudah mulai bergeser permintaan dari para generasi sekarang yang untuk pernikahan itu kok baik itu pernikahan maupun adat-adat busananya itu sudah
terutama yang hubungan dengan kebudayaan ya. Kalau upacara-upacara ya, kalau upacara kan pernikahan itu kan upacara ya. Iya, Sakral, sakral. upacara sakral, Iya. kemudian hubungannya dengan kebudayaan juga ada di situ, di mana itu sebenarnya harus dilestarikan. Kalau lama-lama tidak dilestarikan kan semakin lama nanti akan berubah. Iya. Pernikahan, adat tradisi pernikahan sudah tidak sesuai dengan pageran kebudayaan yang sudah ada. Nah, ini bisa dilihat dari awal-awalnya saja, dari busananya. Dulu untuk upacara-upacara pernikahan kan busananya bermacam-macam, tapi cenderung ke busana tradisi Jawa. Ya, jadi sudah ada paugerannya, ada pakemnya gitu ya. Di mana untuk pengantin itu ada busana jangan meneh, Ya. ada paisageng, ada pangeranan. Ya, itu ya. kan ada dengan apa ya, variasi pakaian yang khusus. Jadi Ya. belangkonnya bagaimana, bajunya harus bagaimana, dan lain Batiknya sebagainya. harus Batiknya seperti ya. apa itu kan ada Ya. aturan-aturannya Ya. ya. Itu yang sekarang sudah mulai agak dilupakan, tapi tidak semuanya, tapi relatif mulai ditinggalkan untuk generasi-generasi yang sekarang. Ya. Mereka lebih cenderung untuk lebih ke berkiblat ke luar negeri. Iya, iya, lebih iya. ke yang lebih wah. Ya, atau mungkin bisa jadi mempelai, kalau kita bicara konsep pernikahan, mungkin bisa jadi mempelai wanitanya atau laki-lakinya berasal dari katakanlah luar Jogja atau dari di pulau dari mana gitu. Artinya mereka juga punya kekhasan khusus gitu, lalu mencoba untuk menggabungkan itu dengan busana kedaerahan di tempat dia menikah gitu ya. Bisa Nah, juga seperti kalau seperti itu, Mas Rifki, menurut Mas Rifki ini sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran, Mas? Saya lihat dari beberapa sisi ya. Ya. Sisi mana dulu ya? Ya, Kalau dari sisi kita harus melestarikan kebudayaan, melestarikan adat tradisi yang itu hubungannya dengan identitas daerah, itu kok kelihatannya sudah mulai luntur ya, Ya. sudah mulai mundur ya, ya. ya. Kalau ini Ada semakin sebuah distorsi di situ distorsi ya, ya. mulai berubah gitu ya. Kalau sudut pandang dari variasi ya, dari variasi model-modelnya, kombinasi, kemudian berusaha untuk memodifikasinya kelihatannya sudah mulai semakin meningkat, semakin baik. Karena begini, hubungannya kan juga untuk tradisi-tradisi Jawa itu kadang-kadang ada sedikit perbedaan dengan salah satu konsep terhadap satu agama ya, dimana sebagai jilbab, pengantin dan itu yang harus dimodifikasi gitu. Intinya tidak bisa pakemnya harus seperti ini, memang harus menghendaki ya pakai jilbab ya dengan jilbab. Itu wajar lah. Jadi bagi saya semuanya kan pasti akan menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Artinya sesuatu harus bisa beradaptasi. Seperti ketika pada situasi pandemik seperti ini ya. Ketika sudah memakai kostum busana adat Jawa dengan variasinya seperti itu, tiba-tiba harus memakai face shield. Ya, kalau kita melihat satu sisinya menjadi lucu, tapi ketika itu kita sikapi sebagai sebuah protokoler ya apa boleh buat gitu ya. Seperti itu ya. Ya, Mas Rifki, ya, Anda adalah sebagai penerus generasi ketiga dari sebuah Art and Craft Cokro Suharto yang berdiri sejak 1930. Pertanyaan saya, ini kopinya boleh diminum nggak ya? Boleh. Dulu ya. Wonten joki pun. Ini juga ada. Ini saya juga dari tadi juga bingung, Mas. Jadi di sini saya melihat ada simbol merak ya. Tapi di sini ada simbolnya Cokro Suharto merak atau buaya ya, Mas ya? Kalau ini sih simbolnya teman-teman Darjo ya ini, Mas. Iya, saya juga sendiri tadi. Loh, kok simbolnya buaya? Apakah kita komunikasi antar buaya? Iya. Iya, tapi kalau di teman saya itu ya dia ngakunya buaya sih, tapi bisa pakai juga ya. Iya, tapi sama parut takut ya. Ya, Mas Rifki, menghadapi kalau tadi kita bicara menghadapi persaingan bisnis ya, persaingan bisnis.
sekarang lebih bagaimana kita menghadapi para konsumen yang notabene itu adalah generasi milenial. Seperti apa yang akan dilakukan oleh manajemen Cokro Suharto ini? Iya, sebenarnya intinya kalau untuk kebudayaan itu tidak akan pernah berubah ya. Ya. Tradisi kebudayaan itu kan tidak berubah, tapi model itu kan berubah. Pasti. Desain berubah. Tapi kalau untuk kebudayaan itu pasti pakem seperti ini. Jadi kita tetap concern di sini, bagaimana kita bisa berusaha untuk tetap melestarikan kebudayaan dan tradisi itu dengan cara masuk di dalam apa sekarang yang lagi ngetren di masyarakat. Sekarang banyak sekali ya ngetren dengan beksan tarian ya, yang diwujudkan dengan flash mob bersama-sama banyak. Nah, disitulah sebenarnya potensinya ada. Di samping juga kita kan punya banyak produk ya di sini ya. Memang produk yang kita jual di Cokro Suharto itu tidak terlalu lepas dari kebudayaan. Ada beberapa komoditas yang kita anggap sebagai unggulan. Salah satunya keris. Ya. Kemudian pakaian Jawa, busana tradisi Jawa. Kemudian ada lagi produk tentang pakaian tari. Ini varian-varian barang yang dijual di Cokro Suharto ya. Itu tidak terlalu banyak lepas dari kebudayaan. Jadi memang kita fokus concern ke kebudayaan. Ya, dan bahkan saya melihat beberapa ada wayang, ada peralatan gamelan, musik, ya ada gamelan, ada kendang dan lain sebagainya gitu. Jadi memang disitulah kita lebih fokus tentang kebudayaan, tidak sekedar menjual barang yang hubungannya di batik perak yang tidak ada hubungannya dengan budaya, tapi kita justru masuknya ke kebudayaannya, di mana teknik batik tulis yang harus dilakukan itu yang bagaimana, bukan batik printing. Kalau printing itu luar negeri lebih bagus, harga lebih murah, tetapi ya kualitasnya seperti itu. Kita lebih fokus di sini, di mana kita bisa mempertahankan para pengrajin, terutama pengrajin ya. Pengrajin itu mereka lebih cuma membuat, lebih cenderung membuat. Untuk memasarkan nggak sempat mungkin. Jadi membuat sajalah. Yang penting nanti untuk pemasarannya biar diserahkan pada. Kita coba untuk mengelola para pengrajin tersebut. Jadi di sini di samping walaupun di tempat kami tidak ada workshopnya, tidak ada tempat untuk bekerja, membatik dan lain-lain, tapi kita selalu memberikan pekerjaan pada mereka, sehingga para pengrajin itu tetap ada. Mereka harus tetap bekerja, jangan sampai mereka berhenti. Mereka akan berhenti itu karena tidak ada pesanan, karena tidak ada order. Karena taunya membuat setelah membuat saya harus dapat uang makan gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita harus menghidupi mereka supaya mereka harus tetap berjalan. Jadi dilihat dari sejarah yang dulu saya dapatkan juga, Eyang itu juga bisa bertahan sampai sekarang itu karena support kerjasama yang baik dengan para pengrajin juga. Tanpa ada support dari para pengrajin tidak mungkin kan dikerjakan sendiri. Support mungkin juga support secara fisiknya adalah barang-barang yang mereka buat gitu ya. Tapi mungkin support secara spiritualnya ya bagian dari salah satu doa dari para pengrajin gitu ya. Karena mereka merasa selalu diberikan pekerjaan, selalu diberikan kegiatan seperti itu. Nah, secara kalau saya melihat di beberapa galeri atau di beberapa toko tempat kerajinan atau pernak-pernik souvenir gitu, sistemnya ada yang model seperti kita bisa menitip barang gitu, lalu nanti kita kita menitip seperti titip jual seperti itu. Kalau di Cokro Suharto ada kan sistem seperti itu atau gimana Mas Rifki? Prosentasenya ada juga. Cuma prosentasenya kita kecilkan. Karena begini, kita sejak dulu itu sudah bekerja sama dengan para pengrajin. Bahkan pengrajin yang ada di tempat kami itu lintas generasi. Jadi dari mbahnya dulu, kemudian anaknya, kemudian cucunya itu masih tetap memberikan support kepada kami. Jadi itu kita nggak bisa berhenti, tidak bisa kemudian nggak ada pekerjaan buat kamu, itu nggak. Jadi mereka harus bekerja mereka. Artinya prosentasenya lebih diperbesar
ke produksi. Ke produksi. Nah, saya melihat ketika saya melewati Cokro 1 selalu melihat dua patung besar gitu ya, dua patung besar penunggu toko gitu. Nah, pertanyaan saya itu bisa nggak Mas diganti salah satu teman saya, Mas? Kelihatannya bisa, Mas. Iya, karena di rumah dia slow sekali, Mas. Jadi sekali tempo disuruh pakai pakaian Jawa terus gitu. Bisa. Gitu. Iya bisa. Jadi itu yang membuat kita harus memberikan kerjaan pada mereka. Ikatan batin itu sudah ada, Mas. Jadi dengan ikatan batin seandainya ada order tertentu, kita order pada mereka tidak beralih ke lebih mengutamakan kita. Dan mereka lebih menggantungkan pada kita karena mereka bagian daripada kita, bukan orang lain. Termasuk bagaimana memelihara pelanggan itu juga salah satu. Bahkan ke karyawan pun seperti itu, Mas. Di tempat kami itu ada beberapa karyawan itu yang dari simbahnya, anaknya sampai turun temurun seperti itu. Sampai cucunya itu ikut terus di tempat kami. Kita itu bekerja dengan sistem keluargaan lah. Jadi lebih ke bagaimana menerapkan sistem pekerjaan itu bukan seperti antara juragan dan buruh gitu ya, tetapi bagaimana melibatkan karyawan ini sebagai bagian dari keluarga. Artinya ketika seperti itu lalu secara tanggung jawab, secara moral pasti beda ketika seorang hanya dipekerjakan lalu ini direngkuh sebagai lebih pada kekeluargaan gitu Mas Yogi nggih. Gitu. Produk-produk unggulan apa Mas yang ditawarkan, produk unggulan seperti apa yang dijual di Cokro Suharto? Kalau sekarang era yang sekarang ini kelihatannya lebih cenderung ke keris ya sama busana Jawa ya. Keris ya Mas? Keris sama busana Jawa itu lebih cenderung kita sebagai produk andalan karena transaksi yang tertinggi. Saya melihat dari transaksinya saja ya, transaksi kemudian banyak peminatnya itu ke Cokro Suhartonya itu larinya ke keris, kemudian keris dan pernak-perniknya mungkin ya. Keris itu kan speknya banyak sekali, ada ukirannya, ada mendaknya, ada selop, ada pendok, ada rongko, belum nanti bilanya itu kan macam-macam ya. Ada bilan ada yang bilan biasa sampai ke duplikat sampai ke orisinil asli dari empu itu kan. Banyak sekali variannya yang itu yang menyebabkan pilihannya juga semakin banyak, lebih variatif yang ada di situ. Kemudian untuk batik busana Jawa pun sebenarnya speknya banyak juga di situ. Busana Jawa itu tidak cuma belangkon saja, ada sorjannya, ada stagen, ada kamus gitu ya. Itulah yang menyebabkan Cokro Suharto dikenal hanya sebagai bagian dari kebudayaan dengan perlengkapan busana yang disediakan. Dan bahkan ketika kebetulan saya juga profesinya 3 bulan yang lalu sebelum pandemi saya dalang ya. Dan sampai sekarang pun masih kelihatannya. Ya masih, walaupun masih arang-arang PY gitu ya. Karena situasi. Saya justru malah begini ya. Saya ingin tahu Mas. Mungkin ada masukan-masukan dari Mas banyak. Ya saya juga mengenal Mas sebagai seorang pedagang dalang yang terkenal juga. Yang cukup handal juga cukup laris juga ya. Itu kira-kira menurut pandangan Mas Benyek sendiri terhadap Cokro Suharto yang mungkin ada hubungannya juga dengan kebudayaan itu kurang apa? Atau mungkin ada sesuatu sentuhan apa yang bisa diberikan masukan pada kami sehingga kami bisa mengikuti kemauan dari konsumen? Karena sebenarnya gini, konsumen yang kita miliki itu sebenarnya hampir sebagian besar itu komunitas tari, komunitas keris, komunitas dalang, bahkan ada komunitas paranormal Mas. Itu kalau sudah karena paranormal biasanya larinya ke keris. Karena keris itu tidak lepas dari mistik ya. Jadi saya butuh masukan-masukan yang seperti itu yang mungkin bisa memberikan nuansa yang sentuhan-sentuhan yang baru terhadap usaha ya. Sebelumnya saya akan memberikan semacam jadi gini,
Bahkan ketika misalnya saya seorang dalang gitu, ya malu masih belajar gitu. Dulu bapak saya juga seorang dalang gitu. Bahkan bapak saya Ki Supardi. Ki Supardi itu adiknya Ki Suparman. Oh, ya. Itu sama idolanya Suparman. Ya, itu kan kakak beradik. Kakak beradik. Ki Suparman dan Ki Supardi itu kan kakak beradik. Itu ketika misalnya harus mencari peluntur, misalnya peluntur gendere pedot, betul. Itu terus kawat terbang pedot, itu pasti suruh belinya di Cokro Soeharto karena ya memang satu-satunya yang yang menjual itu tidak ada. Ya mungkin ada di beberapa tempat, tapi yang lebih adaan, lebih enak untuk dicari itu hanya di Cokro Soeharto. Sebenarnya bahkan sampai hal sekecil kayak misalnya sanggan gender, terus kawat rebab, gondorukem, sampai hal kecil tuh di sini ada gitu. Hanya kalau saya pikir secara secara pernak-pernik itu memang sudah lengkap di sini. Lalu persoalannya mungkin juga karena kalau kita bicara pasar yang lagi sepi atau apapun yang sekarang lapak-lapak tidak ada yang ramai gitu, saya pikir memang ini bukan karena kesalahan pada manajemen ya, tapi memang situasinya sedang seperti itu. Seperti itu, dan banyak yang mengalami juga. Yang mengalami. Artinya kan pasti saling berkaitan ini Mas, ketika kesenian ya sepi, yogono ya sepi, dalang ya sepi gitu. Artinya sampai pada pernak-pernik peralatannya pasti akan sepi gitu. Jadi saya pikir konsep yang diberikan di Cokro Soeharto ini sudah lebih dari cukup, dan kalau kalau kita bicara sistem dagang era sekarang itu kan pasti tidak lepas dari yang namanya kayak bekerja sama dengan travel dan lain sebagainya. Bahkan sekarang tidak hanya tempat-tempat souvenir yang seperti itu, bahkan sampai rumah makan saja harus bekerja sama dengan dengan travel. Nah, mungkin ini salah satu yang yang akan membuat tempat usaha itu menjadi ramai, itu salah satunya itu. Karena pastikan kalau entah itu wisatawan asing atau wisatawan lokal datang rombongan dengan menggunakan bis ini, pastikan yang punya kuasa untuk menentukan ini harus dibawa kemana kan sih? Betul. Jadi, mungkin salah satunya adalah bekerja sama dengan kalau itu memang sudah sebagai salah satu bagian dari sistem bisnis yang sudah lama sekali. Sebenarnya sistem lama itu ya Mas. Sistem lama sekali. Ya, itu sudah sistem lama sekali, dan kadang-kadang ini sebenarnya membuat kami dulu tuh waktu masih generasi kedua, saya sering kan membantu generasi kedua untuk saya bisa masuk ke generasi ketiga karena sering membantu. Dulunya itu saya membantu, walaupun saya itu kuliahnya di situ, tapi sering membantu ke generasi kedua. Jadi saya tahu belum seperti itu. Kemudian sempat kita kan ngobrol kan, sering sharing ya. Ini kalau sistem seperti ini gini gimana? Ya sebenarnya sih asal wajar sih ya, karena hubungannya kan masalah dengan cost ya, biaya, harga jadi tinggi sekali. Padahal kita kan sudah punya konsumen ya, sudah terpelihara dengan baik, tidak bisa dengan harga yang tidak wajar. Bahkan di dalam moto kami kan sebenarnya ada salah satu di sini di mana kita harus memberikan excellent service dan reasonable price. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang wajar, harga yang layak. Nah, dengan pelayanan yang baik itu bisa nanti akan menjadi bagian dari promosi kita juga, dan harga yang wajar. Wajar itu berarti harga yang sesuai. Pernah saya itu dapat tamu ya, kebetulan ya, Sewu ya, ini dia sering diantar muter-muter ke beberapa tempat sama tukang becak waktu itu. Saya tahu karena kebetulan saya duduk di depan toko, kemudian ada tamu datang dengan tukang becak gitu. Tamunya masuk, kemudian tukang becaknya cerita dengan saya dipikir saya juga ngantar tamu di situ kita ngobrol-ngobrol di situ ya. Itu katanya sudah muter kemana-mana, tukang becak itu sampai sakit, sampai capek gitu.
Karena untuk muter-muter Jogja itu cuma bayar 5.000. Genjot. Ya. Jadi dia dapat tamu katanya di alun-alun utara, kemudian genjot muter ke beberapa tempat. Jadi di beberapa tempat tidak belanja. Nggak ada yang cocok gitu ya. Nggak ada yang cocok. Mungkin terlalu mahal atau gimana nggak gitu. Tahu. Tapi Ya. dari pembicara itu udah ngelupain. Waduh, kontrakan pudi nih muter-muter. Orang tuh kesel kalau ngatain pun kalau ini kalau udah kayak begini pun muka-muka mendojo. Dia bilang begitu. Jadi saya berpikir, oh ternyata konsumen sudah tidak bisa ditipu. Ya. Bukannya tidak bisa ditipu, tapi tidak bisa diakali ya. Bukan maaf ya, bukan ditipu ya. Diakali, dibuat, disuruh ke sini untuk belanja supaya nanti yang antar dapat lebih gitu ya. Itu nggak bisa dilakukan. Bahkan dalam perkembangan sekarang, bisnis yang sekarang media sosial saya kira lebih tepat. Media sosial itu potensinya karena mereka tahu bukan dari orang yang ngantar, tapi orang melihat dari Facebook, dari Instagram, dan bisa menjadi booming. Sempat kemarin ada satu momen di mana salah satu presiden kita yang ke-6 ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu pernah berkunjung ke tempat kami. Itu begitu berkunjung kemudian kita ke media sosial, setelah itu banyak sekali. Dan ada momen lagi, ada waktu itu syuting salah satu cerita AADC waktu itu. Itu sempat tempat kami juga dipakai untuk syuting. Wah, setelah itu banyak sekali tamu yang datang. Jadi momen-momen yang seperti itu yang membuat, yang ditampilkan di dalam media sosial yang membuat orang itu tertarik untuk datang dan mencari, dan untuk mencari itu tidak susah sekarang, itu gampang Mas. Dengan handphone Google Map nyampe. Nggak harus ditunjukkan ke sini itu enggak. Dan sekarang bisa ada istilah bisa COD, bisa seperti itu kan, bisa online, bisa. Ya, kita juga sesuai dengan seiring perkembangan zaman juga sudah menyediakan website juga. Instagram kita juga sudah lumayan followernya, Facebook juga sudah lumayan juga followernya, dan itu kita rintis sebenarnya sudah 2-3 tahun yang lalu. Jadi kita sudah punya market juga di media sosial. Jadi mungkin juga punya semacam katalog. Ada tuh pasti ya. Monggo. Kalau saya mau belanja ke website juga sudah ada. Jadi kita punya website di www.cokorsuharto.com. Di situ nanti bisa langsung belanja di situ. Dan kemudian langsung melakukan transaksi di situ, kita tinggal kirim. Jadi begitu pilih barang ini, ya seperti kalau di marketplace yang lain. Tapi spesial untuk Cokro Suharto dengan semua kebutuhan yang dibutuhkan, terutama hubungannya dengan kebudayaan dan adat istiadat, tradisi, itu semuanya tercukupi di situ. Pokoknya nggak usah susah-susah lah nyari untuk kebudayaan, untuk hal-hal yang berhubungan dengan tradisi, upacara, kesana kesini. Datang aja ke Cokro Suharto, beres semuanya. Adakah moto yang ditanamkan kepada pelanggan sehingga mereka bisa menjadi pelanggan setia? Ya, ini menarik ya. Kalau saya itu ada satu moto di sini, ya tadi excellent reasonable price and excellent service ya. Itu salah satu moto yang dulu sudah sering dikemukakan oleh para pendalu-pendalu kita, bahwa kita harus menjual barang dengan harga yang wajar, dengan pelayanan yang terbaik. Tapi ada salah satu moto lagi yang sekarang mulai saya munculkan, karena banyak wisatawan di Yogyakarta itu yang berkunjung ke Jogja. Saya harapkan mereka berkunjung ke tempat kita, ke Cokro Suharto. Jadi saya dapat ide ini kan ada di salah satu tamu pelanggan setia di tempat kami, di mana ada salah satu tamu itu yang datang ke tempat kami dan cerita, wah kemarin tuh saya ke Jogja, Lebaran kemarin, tapi saya itu nggak bisa mampir ke Cokro Suharto. Jadi rasa-rasanya kok belum ke Jogja ya, kalau belum mampir ke Jogja. Ada yang kurang gitu ada yang kurang ya kalau belum ke Cokro Suharto. Ini jadi satu ide bagi saya untuk memunculkan moto di mana selamat datang di Sugeng Rawu di Cokro Suharto, Sugeng Rawu di Yogyakarta, Sugeng Rawu di Cokro Suharto. Jadi ada dari pendalu-pendalu kita sebenarnya sudah ada moto di mana
kita itu harus menjual barang dengan harga yang wajar dan pelayanan yang terbaik. Itu yang kita pegang. Jadi kalau dulu ada tas ya di tempat kami, dulu promosinya itu idenya juga di tas. Tas itu sudah ada sablonannya. Itu sudah zaman generasi pertama. Ya. Generasi pertama itu sudah membuat suatu media promosi dengan tas, kemudian ada cetakannya di situ, tulisan Cokro peta Yogyakarta, lokasi Cokro Suharto sudah ada, dan di situ ada satu moto. Moto waktu itu tertulis reasonable price and excellent service. Jadi moto itu yang membuat tetap dari sekarang kita pakai, di mana harus dengan harga yang wajar dan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Itu yang kita pegang. Ya. Jadi perkembangannya ada sesuatu ide di sini bahwa kita inginkan, karena sudah pernah ada tamu, salah satu tamu yang belanja di tempat kami itu cerita bahwa dulu kemarin itu dia barusan ke Jogja waktu Lebaran, kemudian dia cerita kalau aduh sayang sekali saya belum mampir ke Cokro Suharto. Jadi rasa-rasanya kalau belum mampir ke Cokro Suharto kok belum ke Jogja ya Mas ya. Ada apa dengan Cokro Suharto ya Mas ya? Iya. Beliau bilang yang seperti itu. Dari situ saya punya inisiatif bahwa jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa banyak wisatawan luar kota itu yang berkunjung ke Yogyakarta itu harus mampir ke Cokro Suharto. Jadi kita buat moto di mana Sugeng Rawuh di Yogyakarta, Sugeng Rawuh di Cokro Suharto. Cokro Suharto namanya. Oh gitu. Nah ini tadi mungkin agak kelewatan ya. Apakah dari pihak Cokro Suharto ini bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam penyedia barangnya? Terus apakah juga menggunakan sistem pernah ada misalnya semacam kayak promo atau seperti apa gitu? Ada atau enggak Mas Rifki? Kalau generasi yang pendahulu kita itu ada sesuatu ya juga di situ, di mana mereka tetap awal ya, terutama generasi pertama itu kerjasama pasti. Karena berkembangnya usaha ini, bertahannya usaha ini juga didukung dari para pengrajin, kerjasama dari para pengrajin dan dukungan dari para keluarga besar yang mendukung untuk mempromosikan toko Cokro Suharto. Jadi di sini dukungan yang paling kuat itu adalah dari pengrajin. Dulu waktu generasi pertama itu hampir sebagian besar para karyawannya itu juga dari keluarga besar. Jadi dari dulu itu Eyang itu lebih cenderung untuk mengangkat saudara-saudaranya yang mungkin butuh bantuan untuk menjadi karyawan di sini, tapi disekolahkan. Disekolahkan, ngewangi aku. Jadi intinya begitu. Di samping kamu bekerja, tapi kamu tetap sekolah. Dan gitu. Banyak sekali yang mereka sudah pada lulus, sudah sampai sekarang sudah punya sendiri, usaha sendiri, tapi jadi visinya bahwa lebih membantu orang-orang yang ada di sekitarnya dulu. Di situ dukungan yang paling kuat yang dari sistem manajemen intern, dan dukungan dari luar itu lebih cenderung ke para pengrajin. Kerjasama para pengrajin di mana setiap saat harus ada barang yang harus diproduksi, harus dibuat oleh mereka, dan mereka lebih cenderung juga bekerjanya di lokasi ini, jadi di toko ini, karena waktu itu masih ada workshopnya. Tapi kalau sekarang sudah mulai bergeser karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk itu, jadi kita tetap menjadi kerjasama dengan para pengrajin, hanya dikerjakan di rumah masing-masing. Dan kita selalu membina mereka, mengarahkan mereka produk apa yang kira-kira laku untuk dijual, untuk sekarang lagi ngetrennya ini, dan itu tidak lepas dari apa yang menjadi batasan kita kan punya batasan di kebudayaan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita buat itu hanya modifikasi di sekitar kebudayaan. Jadi kalau keris itu ya modifikasi di pendoknya, tatahnya, apanya, tapi di sekitar itu. Jadi kita tidak lepas ke mungkin ganti patung primitif atau apa itu enggak, karena itu udah lain, sudah terlalu jauh dengan kebudayaan. Jadi kita masuknya ke kebudayaan juga. Busana pun demikian juga, busana Jawa itu harus inovasinya juga sekitar mungkin itu aja. Inovasinya hanya pada modelnya. Modelnya, ketika kita bicara motif tetap harus pakai motif yang
yang klasik gitu ya. Klasik, ya. Nah, misalnya seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada sistem semacam kayak promo, katakanlah misalnya ketika pas hari keris gitu, lalu ada semacam diskon untuk berbagai pernak-pernik keris seperti itu, pernah ada nggak itu Mas? Sering gitu ya? Sering ya. Saya memang kemarin waktu ulang tahun Yogyakarta, kemudian kita coba untuk mempromosikan semua pegawai negeri yang ada di Yogyakarta, kita diskon 10% untuk belanja di Joko Suwarto. Oh gitu. Dengan menunjukkan kartu pegawai negeri. Sebagai salah satu ucapan terima kasih kami atas segala jerih payah para aparat pemerintah dan untuk dan ada juga diskon yang kita berikan. Kita punya komunitas-komunitas, komunitas perias, semacam member gitu ya. Member ya. Kemudian ada mungkin dalang, dulu sudah pernah tapi sekarang belum dikeluarkan lagi. Tapi ya karena dalang jarang-jarang beli sih Mas. Kita kebetulan ada beberapa dalang yang sering ketemu kami. Itu, Kintos itu, Timbul, itu sering juga jadi pelanggan kami juga. Kita berikan kartu juga waktu itu. Oh gitu. Iya. Dan itu ya. Dan kalau sekarang sih mulai berubah ya promosinya ya Mas ya. Mungkin bisa menjadi promosi juga di sini. Kan sekarang dua media sosial ya yang kita gencarkan kan media sosial promosi yang paling kuat sekarang. Jadi saya berusaha untuk menjaring customer marketing, jaringan marketing itu di media sosial, di IG, Facebook. Jadi banyak follower yang itu kita tawarkan pada para follower yang belum menjadi follower di tempat kami. Jadi seperti IG, kita sudah ribuan ya jadi follow di IG. Kita akan diskon 5%. 5% ya. 5% dulu setiap pembelian bagi follower yang belum jadi follower menjadi follower, mau menjadi follower. Jadi ada tamu yang belanja di tempat kami, kemudian dia mau memfoto proses pembelanjaan, kemudian di-upload di Instagram dan menjadi salah satu follower kami akan diskon 5%. Ya, ini terima kasih diskon 5% ya. Engko jadi follower ya. Pokoknya belanja di Joko Suwarto, potret, upload ke IG, kasih komentar, diskon 5%. Itu untuk menjaring jaringan marketing. Ya itu salah satu sekarang, metode marketing. Metode marketing yang sekarang kita gunakan. Ya. Mas Rifki, visi dan misi dari Joko Suwarto ketika misalnya bicara soal batik gitu ya. Bagaimana membuat anak-anak muda, anak-anak milenial ini merasa bangga memakai batik, Mas? Seperti apa kira-kira, Mas? Sebenarnya kalau anak-anak muda lebih cenderung ke model ya, desainnya ya, desain model di mana itu hubungannya dengan fashion nanti akhirnya. Kalau anak-anak muda lebih cenderung ke fashion ya, itu yang memang harus punya tidak hanya dalam wujud batiknya saja, bukan hanya dalam wujud motifnya saja, tapi dengan model baju yang digunakan. Nah, kalau sudah masuk ke fashion, kita memang harus punya satu tim di sini, di mana mereka hubungannya dengan apa ya, dengan insting inovasi, kemudian kreativitas busana yang hubungannya dengan batik. Karena batik sekarang sudah mulai banyak kompetisinya, karena orang cenderung untuk tidak, ya bukannya cenderung ya, tapi ada banyak mereka yang tidak mengenal batik secara khusus. Batik itu kan ada printing, ada cap, ada kombinasi, ada tulis. Ada klasifikasi di sini, di mana pencinta-pencinta batik itu yang seperti apa? Karena ada komunitas batik yang mereka yang dinamakan batik itu yang dilakukan dengan cara tradisional. Yang tidak tradisional itu yang bukan batik, itu cetakan. Nah, batasan antara tradisional dan tidak itu kan harus jelas. Di mana tradisional itu dilakukan dengan sistem beberapa langkah proses batik, sedangkan kalau yang printing itu sekali cetak seret. Jadi di luar negeri pun ada mesin yang membuat motif batik. Tetapi bagi yang sudah paham tentang batik, saya pikir itu bukan persoalan ya, Mas. Nah, artinya ketika kita sudah terbiasa memakai katakanlah yang tulis gitu itu ya kadang-kadang merasa nggak
enak ketika pakai yang kurang pede gitu. Kurang pede gitu ya. Seperti kalau kita memakai produk yang KW sama yang ori gitu kan. Misalnya pakai sepatu yang KW gitu, ketika kita duduk jejer dengan sepatu yang ori pasti akan disembunyiin gini kan. Kalau baju susah ya nyembunyinya gimana? Nah, artinya pasti punya, kalau kita bicara klasifikasi ya seperti halnya tataran pendidikan ya, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Nah, artinya pasti punya segmen masing-masing antara yang kelas tulis dan kelas yang printing gitu. Nah, Cokro Suharto pernah nggak Mas endorse entah itu seniman atau entah itu acara atau apa gitu, pernah nggak melakukan endorse ke seniman atau ke sebuah acara gitu? Kalau acara sih beberapa kali ya. Kita juga ada beberapa kemarin sempat ada festival pemecahan rekor untuk busana kebaya di Sleman waktu itu 2020. Itu dia ajarkan pada acara bulan Februari kalau nggak salah, jadi sebelum pandemi, mendekati pandemi itu ada pemecahan rekor wanita berkebaya. Itu salah satu, kita juga masuk di situ sebagai sponsor, sebagai pendukung acara juga. Karena hubungannya juga dengan kebudayaan. Kemudian ada beberapa acara-acara yang lainnya, ada di kecamatan, ada di beberapa wilayah, itu hubungannya dengan bahkan banyak juga sering juga dapat proposal untuk dukungan saat ini ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Mereka butuh busana tarian, busana Jawa untuk memperkenalkan produk busana dan tarian mereka di luar negeri. Itu sering. Kalau acara sering gitu ya, tapi kalau sifatnya ke personal itu belum pernah ya. Personal seperti apa? Ya, misalnya saya ini saya akan aku baik anggota ya toh. Mbak menawa proposalku masuk aku harus beda. Makanya tak diperjelas. Iya, misalnya nih saya mau pentas gitu ya. Misalnya saya mau pentas. Iya. Terus dari Mas Riki, wah cocoknya ini pakai kostum yang seperti ini gitu. Nah, terus saya di-endorse oleh Cokro Suharto ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada, jangan ke orang lain dulu, saya dulu aja. Iya, bisa. Bisa nanti kita ini cah isol ya. Catet ya. Mungkin nanti demi kebudayaan. Iya, mungkin di perform nanti juga akan dimunculkan gitu. Ya, sempat kemarin kalau nggak salah saya itu dengar di YouTube itu ada dalangnya siapa sih lupa saya. Itu sempat menyebutkan Cokro Suharto juga. Oh gitu. Saya nggak tahu, padahal perasaan saya gitu tidak ada. Udah tuku lontongnya mesti Cokro Suharto. Oh iya. Itu dalangnya lupa saya siapa. Tapi karena mungkin bagi seniman yang sudah sering berkunjung ke Cokro Suharto ini bukan semacam kayak kayak promo, karena mungkin bagi mereka image, ini sudah image sudah image dan bukan lagi menjadi, kalau misalnya kita di satu acara lalu menyebut produk itu terus akan wah ini pasti komersil masih gitu kan. Tapi kalau kita bicara Cokro Suharto itu kayaknya lebih pada bukan ke bisnisnya ya, tapi ke bagaimana showroom ini bisa menyediakan segala sesuatu kebutuhan seniman. Lebih ke situ Mas menurut saya. Promosi nih Mas. Iya. Ya, pasti nanti di endorse itu. Masih perlu. Saya kira cuma saya punya angan-angan ya Mas. Nah, karena setiap usaha kan pasti ada satu angan-angan impian, goal besarnya seperti apa, bawa kemana gitu ya usaha ini ya. Karena kita sudah masuk ke generasi ketiga, saya harapkan juga nanti generasi berikutnya akan berlanjut. Betul. Karena katanya kalau cuma sampai generasi ketiga kita sudah berusaha payah mati-matian untuk mempertahankan ini dengan segala macam usaha, bahkan kita sudah memilih salah satu bagian pilihan di mana kita harus bergerak di bidang ini kan, dari dulu generasi pertama, kedua, ketiga ini kita sudah memilih salah satu produk yang membuat Cokro Suharto masih bisa eksis, masih bisa dikenal oleh masyarakat, kemudian masih dicintai,
percaya oleh konsumen untuk menyediakan segala keperluan masyarakat, itu jangan sampai nanti di generasi berikutnya melemah. Ya. Itu yang menjadi pemikiran saya, bagaimana ini nanti tetap bisa bertahan, bahkan kalau mungkin bisa menjadi semakin besar dengan kebudayaannya. Kita tonjolkan kebudayaannya, karena kalau toko banyak sih ya. Di kebudayaan, tradisinya, upacaranya, betul kita dekat dengan Keraton Yogyakarta juga, sehingga bisa mendukung di mana kebudayaan itu bagian daripada identitas daerah Yogyakarta. Hingga impian saya itu ingin, kalau saya ya generasi 3 ini, saya ingin punya sesuatu kayak seperti museum atau salah satu seperti apa ya, pusat informasi tentang kebudayaan, kebudayaan Jawa. Itu ada satu museumnya, kemudian di situ ada banyak contoh-contoh kayak busana tarian seperti ini tarian serimpi, ini golek, ini jadilan, ini itu ada contoh-contohnya. Dan ini ada wujudnya, ada displaynya gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya orang ingin tahu, oh busana serimpi itu seperti apa, atau kita punya sesuatu tempat di mana bisa menggali informasi di situ. Dan itu tidak cuma tarian, bisa keris. Karena keris itu banyak sekali, Mas. Ada pamornya, kemudian ada tangguhnya, kemudian ada lagi dapurnya. Itu variasinya banyak sekali. Jadi menarik ketika Mas Rifki tadi bicara soal bukan museum ya. Kalau museum itu menurut saya adalah satu tempat untuk menyimpan barang-barang yang sudah nggak kepakai. Artinya ketika, bahkan saya sendiri tidak setuju ketika ada namanya museum wayang gitu ya. Kesannya seperti wayang ini sudah menjadi barang mati karena ditaruh di museum gitu. Karena image museum adalah menaruh benda-benda kuno yang sudah tidak terpakai lagi supaya orang bisa mengenang itu. Betul. Tapi ketika wayang ini masih hidup, ya alangkah sayangnya ketika ditaruh di museum. Saya jadi teringat ketika saya tahun 2018 akhir itu saya diajak keliling ke Jepang. Jadi salah satunya saya mengunjungi nama tempat workshopnya atau tempat pentasnya seni Kagura. Itu seni kerakyatan di Jepang sana. Jadi ketika selesai pentas itu audien bisa masuk, bisa naik ke panggung dan bisa menggunakan kostum si penarinya ini. Dan kostumnya sangat mahal sekali karena bahannya itu sangat dia dibuat dengan tradisional sekali dan sangat berat, tetapi orang bisa dengan si artis ini membuka kostumnya lalu dipakaikan ke penontonnya terus bisa foto sesi bareng gitu. Nah, menarik sekali dan saya pikir kalau ini konsep ini bisa dibuat kan, Jogja ini kan punya dana keistimewaan kan. Saya pikir bisa mengakses itu dan karena itu sangat besar sekali dan dengar-dengar kadang per tahunnya itu banyak yang dikembalikan karena serapannya kurang. Nah, saya pikir ide-ide yang muncul dari penjenengan ini bisa untuk menyerap itu juga, saya pikir. Kalau itu bisa direalisasikan, itu karena misalnya kalau kita bicara Cokro Suharto, tapi mungkin karena Cokro Suharto itu adalah basicnya seperti toko, seperti pusat bisnis gitu ya. Jadi mungkin agak susah ini mau mengakses yang mana gitu ya kan. Tetapi ketika penjenengan lebih melirik ke sesuatu, ada tempat kayak semacam studio yang itu memang karena tahun 2020 ini pun Dinas Kebudayaan membuat namanya Omah Wayang. Jadi itu akan digunakan seperti studio gitu. Bisa untuk workshop, bisa untuk presentasi pentas wayang gitu. Dan di situ banyak ragam wayang yang ada di situ, bukan hanya wayang Purwo saja, mungkin ada wayang kontemporer, ada wayang itu bisa ditaruh di situ dan itu memang akan dikelola oleh seniman-seniman penggiat seni pedalangan. Bagus sekali itu, gitu. Mas. Itu sebagai salah satu usaha untuk pelestarian, karena itu harus ada sesuatu yang memang harus ditempel, dijadikan monumen yang orang untuk mencari tidak harus kemana-mana, cukup di situ saja. Sudah diwakili dengan ahli-ahlinya. Mungkin kalau semua ahli yang ada di situ. Atau mungkin misalnya kalau saya tadi terlintas berpikir itu sudah
banyak di katalog. Tapi ketika kita hanya melihat katalog kan kita tidak bisa merasakan bagaimana sih menggunakan kostum Bedoyo Srimpi, bagaimana menggunakan kostum Klono topeng gitu kan. Kalau orang bisa menggunakan itu secara fisik, mungkin dia akan merasakan pengalaman yang lain gitu ya. Seperti ketika saya melihat tontonan seni Kagura di Jepang itu. Jadi sebenarnya ini sudah mulai kita masuk sedikit ya ke situ ya, karena Cokro Suharto sendiri sudah membuat satu bagian di mana kita punya studio juga, studio namanya Sasono Foto Cokro Suharto. Di situ kita siapkan berbagai macam tempat setting lokasi untuk berfoto, terutama untuk para tamu yang akan yang berkunjung ke Yogyakarta untuk mempunyai suatu kenangan dengan busananya. Kemudian dengan segala tempat yang kira-kira memang tradisional itu kita sediakan di sini. Kemudian di situ juga di samping juga pakaian Jawa, kita juga siapkan pakaian tarian juga. Ya. Bahkan ada satu tempat di mana ada tempat kayak gamelan, kita bisa setting di situ seolah-olah mereka sedang gamel atau sedang apa. Itu ada satu. Jadi ada satu kenangan di mana Anda tadi yang saya sampaikan bahwa saat Anda ke Yogyakarta, Anda tidak akan saat Anda datang ke Yogyakarta, Anda akan merasa belum ke Yogyakarta kalau belum ke Cokro Suharto. Karena di situ akan terjadi kenangan-kenangan. Bisa dengan busananya, dengan pakaian Jawanya. Oh, aku ke Yogyakarta kan nih baju Jawanya. Aku nari di Yogyakarta. Di Cokro Suharto belajar gamel gitu, gamel. Bahkan cuma fotonya aja. Kita punya studio untuk itu, untuk salah satu langkah di mana yang sudah sampaikan bahwa satu impian di mana saya punya ada satu tempat untuk membuat orang bangga terhadap kebudayaannya, terhadap tradisinya. Jadi tidak cuma termasuk bangga ketika memakai batik. Terima kasih atas kunjungannya, membuat suasana ini menjadi lebih berwarna dan bisa memperkenalkan apa yang sudah kita pernah lakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bisa bercerita banyak di sini, bisa sharing, bisa mendapat masukan. Ini menjadi salah satu semangat kami untuk terus bertahan, untuk semakin meningkatkan apa yang menjadi keinginan kami. Dan semua tim sukses ya, Mas. Matur nuwun. Jalur tanpa bolong, tanpa ngarso.